Selamat pagi adik-adik. Setelah tanaman yang kita tanam tumbuh dengan baik, maka kita akan melakukan pengamatan. Pada hari ini, kita akan mempelajari cara pengamatan pada fase vegetatif dan generatif. Fase vegetatif atau kita kenal dengan fase juvenil merupakan salah satu fase pertumbuhan dari saat pertanaman sampai dengan akan berbunga. Berikut merupakan contoh tanaman jagung dalam fase vegetatif. Apa bedanya dengan fase generatif? Kalau fase generatif merupakan fase pertumbuhan dari mulai inisiasi bunga awal sampai dengan akhir. Apakah karakter pengamatan pada kedua fase ini sama? Tentu saja berbeda. Pertama, mari kita melakukan pengamatan pada fase vegetatif. Alat yang digunakan pada pengamatan vegetatif yaitu penggaris pendek, ajir meteran, dan jangka sorong. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman jagung diukur dengan mengukur tanaman dari pangkal batang hingga ujung tanaman. Pertama, tangkupkan 2 daun teratas tanaman, lalu ukur dari pangkal batang di atas tanah sampai ujung daun menggunakan ajir meteran. Tinggi tanaman jagung diukur setiap minggu mulai minggu ketiga setelah tanam sampai fase vegetatif maksimum atau sebelum tasel atau bunga jantan jagung muncul. Lingkar batang. Lingkar batang jagung diukur 1 kali pada saat vegetatif maksimum menggunakan jangka sorong. Pengukuran dilakukan pada batang dengan ketinggian kurang lebih 10 cm di atas tanah. Jumlah daun. Pada pengamatan jumlah daun, hitunglah daun yang telah membuka sempurna, sehingga pada tanaman ini terdapat sekian daun, sesuaikan dengan tanaman yang ada. Untuk pengamatan indeks luas daun, bahan dan alat yang digunakan yaitu daun tanaman jagung, kertas HVS atau koran, gunting, alat tulis, penggaris, dan timbangan digital. Untuk menghitung indeks luas daun, kita hitung dahulu luas daun menggunakan metode gravimetri. Pertama, potong seluruh daun dari tanaman. Kemudian, gambar semua daun pada kertas HVS atau koran. Lalu digunting dan ditimbang, dan catat hasilnya. Lalu kita timbang juga jenis kertas yang sama seluas 20 cm x 20 cm sebagai acuan bobot persatuan luas. Luas daun dihitung dengan rumus indeks luas daun dihitung dengan rumus luas daun dibagi luas area tanaman. Baik adik-adik, tadi kita sudah mempelajari pengamatan karakter vegetatif. Sekarang kita akan mengamati karakter generatif. Namun sebelum itu, mari kita lihat perbedaan berbagai jenis bunga pada tanaman contoh saat praktikum seperti jagung dan kacang tanah. Ini adalah bunga pada tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman dengan bunga tidak sempurna. Tanaman jagung memiliki bunga jantan yang terletak di bagian atas tanaman yang biasa disebut dengan tasel. Sedangkan bunga betina jagung terletak di bagian tengah tanaman di antara daun dan batang utama yang biasa disebut dengan tongkol jagung. Tongkol jagung inilah yang akan kita panen. Kacang tanah memiliki bunga sempurna. Setelah terjadi pembuahan, di bagian pangkal buah muncul suatu bentukan yang mirip tangkai yang disebut ginofor. Ginofor akan tumbuh ke arah tanah dengan membawa bakal buah di ujungnya, yang kemudian mengeras menjadi topi perlindungan sementara ginofor menembus tanah. Ginofor yang gagal berhasil menembus tanah akan tumbuh mendatar, kemudian membengkak, dan terjadi perkembangan buah yang disebut polong. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengamati karakter generatif dari tanaman jagung. Bobot tongkol berkelobot. Potong sedikit ujung tongkol bagian atas dan bawah, timbang, lalu catat bobotnya.
Bobot tongkol tanpa kelobot. Kupas jagung dari tongkolnya, lalu timbang. Lalu catat bobotnya. Panjang tongkol. Lakukan pengukuran dari pangkal ke ujung tongkol. Diameter tongkol. Lakukan pengukuran diameter menggunakan jangka sorong. Dari pengamatan bobot buah atau tanaman, kita dapat mengetahui produksi tanaman dengan mengalihkan data bobot buah atau tanaman dengan jumlah tanaman. Bagaimana adik-adik? Tadi kami sudah mencontohkan perbedaan dan cara mengamati karakter vegetatif dan generatif. Selamat mempraktikkan sendiri di rumah. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.